Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah saudara menjalankan kehidupan saudara sebagai orang-orang Kristen penuh dengan antusias, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita? Saudara, sepatutnya lah kita hidup seperti itu. Karena kita tahu ada rencana Tuhan yang sangat-sangat mulia dalam hidup kita. Bahkan ada panggilan Tuhan bagi hidup kita. Saudara, ketika kita memahami itu, kita tidak pernah tidak. Apapun pergumulan kita tetap memiliki semangat, antusias, memiliki pengharapan di dalam menjalankan hidup kita sebagai orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Menghidupi kehidupan sebagai orang percaya adalah menghidupi kehidupan yang sangat berharga. Saudara, ketika kita mengenal hal ini, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada orang-orang tertentu, mereka tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan mereka menundanya, dan mereka berkata, urusan hidup kekal, urusan nanti, ketika menjelang kematian. Saudara, betul, kita perlu menerima Yesus hari ini, karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang pada satu saat harus meninggalkan dunia ini. Dan keselamatan itu hanya di dalam Dia. Oleh karena itu kita perlu menerimanya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Yesus Kristus memang adalah menerima hidup yang kekal. Tetapi menerima Yesus Kristus juga membuat hidup kita yang di dunia ini menjadi hidup yang sangat-sangat berharga. Yang sangat sayang sekali jikalau saudara dan saya tidak mengalaminya. Oleh karena itu, saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1, ayat 35 sampai ke 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah orang yang penuh karisma, dan tentu dia mempunyai murid-murid yang mengikuti dia. Namun ketika dia melihat Yesus Kristus, maka dia berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Dan yang sangat menarik adalah murid-muridnya langsung mengikut Yesus Kristus. Saudara, saya percaya bahwa Yohanes Pembaptis, dia bukan mengajak murid-muridnya untuk ikut dia. Tetapi murid-muridnya ikut Yohanes supaya Yohanes bisa menunjukkan siapakah juru selamat dan Mesias itu. Dan dia mengajarkannya kepada murid-muridnya. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus dan memberitahukan siapakah Yesus, maka murid-muridnya langsung mengikuti Yesus. Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada dunia ini bahwa dia adalah orang yang melayani Yesus Kristus. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, panggilan kita sebagai orang percaya adalah membawa orang untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Itu dikatakan di ayat 35 sampai ayat 37. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah."
Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara, hak istimewa bagi seorang Yohanes Pembaptis. Bukan saja dia berkhotbah supaya orang bertobat. Namun hak istimewa yang Tuhan berikan kepada dia adalah dia boleh memperkenalkan siapakah Yesus. Setidaknya bagi kedua muridnya yang bersama dia pada waktu itu. Dan tentu saudara, dia bukan bercerita tentang Mesias hanya saat itu. Tapi saya yakin dia sudah bercerita kepada murid-muridnya bahwa dia akan menolong murid-muridnya mengenal Mesias itu. Maka ketika dia menunjuk kepada Yesus Kristus, maka murid-muridnya mengikut Yesus Kristus. Saudara, panggilan sebagai orang percaya adalah panggilan istimewa. Karena kita diberikan hak istimewa untuk membawa orang lain bisa percaya dan mengikut Yesus Kristus. Saudara, mengapa dikatakan hak istimewa? Karena untuk seseorang bisa percaya dan mengikut Yesus Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan itu adalah kasih karunia Allah, penyataan Allah kepadanya. Sehingga saudara, ketika kita sebagai orang percaya boleh membawa orang percaya dan mengikut Yesus, kita sedang melihat kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan. Maka itu ketika ada orang bertobat mengenal Yesus, Alkitab berkata, satu orang bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Saudara, itulah yang membuat hidup Kristen menjadi begitu berharga dan bernilai. Karena hidup Kristen kita bukan hanya mengubah orang di dunia ini, tetapi mengubah hidup seseorang di dalam kekekalan juga. Ketika dia berubah di dalam kekekalan, maka itu juga mempengaruhi kehidupannya di dunia ini. Dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Tuhan mengubah hidup orang melalui pelayanan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang disebut sebagai kasih karunia Tuhan menghidupi keselamatan kita. Bahwa orang-orang percaya begitu bernilai di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menghendaki supaya ia mengenal dia lebih dekat dan lebih dalam. Itu dikatakan di ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, setelah Yohanes Pembaptis menunjuk siapakah Yesus yang adalah anak domba Allah, maka kedua murid langsung ikut Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Maka mereka bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Saudara, Yesus berkata, mari dan kamu akan melihatnya. Dan mereka tinggal bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini menggambarkan satu hal yang sangat menarik. Bahwa Tuhan Yesus menghendaki dan senang jikalau yang mengikut dia, mengenal dia lebih dekat dan lebih dalam. Itulah artinya tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, mengenal Yesus lebih dekat dan lebih dalam, ini sebuah hak istimewa. Karena pengenalan itu membangkitkan iman kita. Dan pengenalan itu membangkitkan pengharapan kita. Dan pengenalan itu membuat kita menyadari bahwa hidup kita begitu berharga di mata dia. Itulah saudara-saudara yang membuat hidup orang percaya tetap memiliki semangat di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Karena kita boleh semakin hari, semakin mengenal dia, lebih dekat dan lebih dalam. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Dan saudara, ini berlaku ketika kita semakin mengenal Yesus, kita semakin mengasihi dia. Karena semakin mengenal dia, kita semakin tahu dia begitu mengasihi kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, puji Tuhan, kita bukan saja mengikut dia, tetapi dia mau
kita mengenal dia, hidup di dalam dia, dan dia di dalam kita. Dan semuanya itu membuat hidup kita menjadi berbuah yang indah di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Tuhan Yesus itu mengenal kita. Dan dia mempunyai rencana bagi kehidupan kita ke depan. Di ayat 40 sampai dengan ayat 42 dikatakan demikian. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, dan Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Saudara, menarik sekali bagaimana Andreas yang boleh mengikut Yesus, lalu dia menceritakan kepada saudaranya bahwa dia bersama kawannya telah menemukan Kristus. Lalu ketika Simon Petrus berjumpa dengan Yesus, Yesus mengenal dia. Karena Yesus berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Saudara, Yesus pertama mengenal dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, Yesus mengubah namanya menjadi Kefas. Saudara-saudara, mengubah nama adalah mengubah identitas seseorang. Dan termasuk mengubah masa depan hidup seseorang. Itulah maknanya mengubah nama. Saudara, orang yang boleh mengubah nama pada zaman itu adalah raja. Namun Tuhan adalah Tuhan yang boleh mengubah nama. Misalnya Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Saudara, perubahan nama bukan sekedar berubah nama, tetapi merubah identitas dan merubah masa depan seseorang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Simon yang dikenal Tuhan, ketika berjumpa dengan Yesus, maka Yesus mengubah namanya menjadi Kefas. Dan saudara, kita tahu bagaimana Tuhan memakai Simon Petrus, yang tadinya seorang yang menyangkal Tuhan 3 kali, karena dia begitu takut. Namun saudara, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia sungguh-sungguh menjadi Kefas, yaitu adalah batu meskipun kecil, namun dia sungguh-sungguh dipakai Tuhan, menguatkan banyak orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal kita dengan siapa kita. Namun Tuhan, dia juga membentuk kita supaya dia bisa pakai kita ke depan menjadi alat kemuliaannya. Saudara, kita ada banyak kekurangan kelemahan. Namun dia yang mengenal kita. Dia sanggup mengubah kita, membentuk kita. Supaya dia bisa pakai kita, sehingga kita sungguh-sungguh dipakai sesuai kasih karunia Tuhan. Saudara, inilah saudara-saudara yang membuat kita melihat hidup ini begitu berharga. Itu yang membuat kita tidak menjadi putus asa dengan keterbatasan kita, mungkin kegagalan kita. Karena Tuhan, dia mengenal kita. Dan dia yang sanggup membentuk kita sebagaimana yang dia inginkan. Bagi kemuliaan dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman dalam hati kami. Dan kami menjadi orang-orang percaya yang selalu memiliki semangat, antusiasme untuk kami menghidupi kehidupan kami. Karena kami sadar ya Tuhan, menghidupi kehidupan sebagai orang percaya adalah menghidupi satu kehidupan yang berharga. Karena ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami, karena ada rencana Tuhan dalam hidup kami, dan ada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dengan tujuan yang indah, tujuan yang mulia, yang bernilai di dalam kekekalan. Ya Tuhan, biarlah kami memiliki mata rohani yang melihat hal ini. Sehingga kami tidak menjadi putus asa, tapi kami selalu memiliki semangat untuk hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.